Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Kang Mus Channel. Sebelum lanjut nonton videonya sampai habis, tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semua. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kang Mus Channel. Asal-usul budaya kerapan sapi Madura. Kerapan sapi Madura sudah banyak dikenal oleh masyarakat lokal, nasional bahkan internasional. Mereka rela datang dari jauh hanya ingin menjadi saksi kehebatan pasangan sapi dan joki beradu kecepatan di arena balap seperti alun-alun yang telah disiapkan sebelumnya. Terdapat beberapa macam lomba kerapan sapi seperti tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten hingga Piala Presiden yang menjadi ajang prestisius bagi para pemilik sapi. Di Bangkalan sendiri biasanya kerapan sapi ini dilakukan di lapangan skip atau Stadion RP Muhammad Nur dan di Pamekasan terletak di Stadion R. Sunarto Hadiwijoyo. Piala Presiden lebih sering diadakan di Pamekasan dan biasanya rentetan dengan acara Semalam di Madura, dengan menampilkan acara kebudayaan daerah seperti tari khas Madura dan lain sebagainya dengan mengundang para pejabat. Asal-usul dan sejarah mengenai kerapan sapi Madura. Kerapan sapi Madura telah menjadi kebudayaan orang Madura sejak zaman dahulu. Kebiasaan memacu binatang peliharaan di arena memang sudah menjadi kegemaran penduduk Madura sejak dahulu kala. Di Madura tidak hanya hewan peliharaan sapi yang diadu cepat, tetapi juga kerbau seperti yang terdapat di Pulau Kangean. Adu cepat kerbau itu disebut mamajir. Sapi atau kerbau yang adu cepat itu dikendarai oleh seorang joki yang disebut tukang tongkok. Tukang tongkok tersebut berdiri di atas kaleles yang ditarik oleh sapi atau kerbau pacuan. Pengertian dan asal mula, bagi orang Madura, pengertian kata kerapan adalah adu pacu sapi memakai kaleles. Perkaitan kerapan diartikan sebagai adu pacuan sapi karena pacuan binatang lain seperti kerbau tidak disebut kerapan, tetapi mamajir. Oleh sebab itu tidak pernah dikenal istilah kerapan kerbau. Kata kerapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas bersama-sama atau berbondong-bondong. Ada pula anggapan lain yang menyebutkan bahwa kata kerapan berasal dari bahasa Arab, kirabah, yang berarti persahabatan. Dalam pengertiannya yang umum sekarang kerapan adalah suatu atraksi lomba kecepatan sapi yang dikendarai oleh joki dengan menggunakan kaleles. Lahirnya kerapan sapi di Madura nampaknya sejalan dengan kondisi tanah pertanian yang luas di Madura. Tanah-tanah pertanian itu dikerjakan dengan bantuan binatang-binatang peliharaan seperti sapi dan kerbau. Karena banyaknya penduduk yang memelihara ternak, maka lama-kelamaan muncullah pertunjukan kerapan sapi. Ada dugaan bahwa kerapan sapi sudah ada di Madura sejak abad ke-14. Disebutkan ada seorang kiai bernama Kiai Pratanu pada zaman dulu yang telah memanfaatkan kerapan sapi sebagai sarana untuk mengadakan penjelasan tentang agama Islam. Oleh sebab itu, ajaran-ajarannya yang filosofis dihubungkan dengan posisi sapi kanan, pang luar, dan sapi kiri, pang dalem, yang harus berjalan seimbang agar jalannya tetap lurus, agar manusia pun dapat berjalan lurus. Cerita lain mengatakan, pada abad ke-14 Disapudi memerintahkan Panembahan Wulingi. Ia banyak berjasa dalam menanamkan cara-cara berternak sapi yang kemudian dilanjutkan oleh puteranya, Adipodai. Sang putra lama mengembara di Madura daratan dan ia memanfaatkan pengalamannya di bidang pertanian di Pulau Sapudi sehingga pertanian semakin maju. Karena pertanian sangat maju pesat, maka dalam menggarap lahan itu para petani seringkali berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kesibukan berlomba-lomba untuk menyelesaikan pekerjaan itu akhirnya menimbulkan semacam olahraga atau lomba adu cepat yang disebut karapan sapi.
Berbagai macam kerapan sapi. Di Madura, dijumpai beberapa macam kerapan sapi, yang memberikan klasifikasi kepada jenis dan kategori peserta karapan tersebut. Berbagai macam karapan sapi itu adalah sebagai berikut. Kerapan kecil. Kerapan jenis ini diadakan pada tingkat kecamatan atau kewedanan. Para peserta adalah yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Sapi kerap dari luar tidak diperbolehkan turut serta. Jarak tempuh hanya 110 meter. Dalam kategori ini yang diutamakan adalah kecepatan dan lurusnya. Kerap keni ini biasanya diikuti oleh sapi-sapi kecil dan baru belajar. Pemenangnya merupakan peserta untuk mengikuti kerap besar. Kerapan besar. Kerapan besar ini disebut juga kerap negara, umumnya diadakan di ibu kota kabupaten pada hari Minggu. Ukuran lapangan 120 meter. Pesertanya adalah juara-juara kecamatan atau kewedanan. Kerapan undangan. Kerapan undangan adalah pacuan khusus yang diikuti oleh peserta yang diundang baik dari dalam kabupaten maupun luar kabupaten. Kerapan ini diadakan menurut waktu keperluan atau dalam acara peringatan hari-hari tertentu. Kerap karesidenan. Kerapan tingkat keresidenan. Kerapan ini adalah kerapan besar yang diikuti oleh juara-juara kerap dari 4 kabupaten di Madura. Kerap karesidenan diadakan di kota Pamekasan pada hari Minggu, merupakan acara puncak untuk mengakhiri musim kerapan. Kerapan latihan atau tren. Kerapan latihan tidak tertentu harinya, bisa diadakan pada setiap hari selesai dengan keinginan pemilik atau pelatih sapi kerap itu. Pesertanya adalah sapi lokal. Persyaratan sapi kerap tidaklah banyak, asalkan sapinya kuat dan diberi makanan yang cukup, dilatih lari, dipertandingkan dan diiringi dengan musik saronen. Konon beberapa pemilik sapi kerap juga melengkapi kehebatan sapinya dengan menggunakan mantra-mantra serta ajian tertentu. Sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dalam aturan sebuah lomba atau kerapan. Pelaksanaan kerapan. Sebelum kerapan dimulai, semua sapi kerap diarak memasuki lapangan, berparade agar dikenal. Kesempatan ini selain digunakan untuk melemaskan otot-otot sapi karena sudah ditambatkan, juga merupakan arena pamer akan keindahan pakaian, hiasan sapi-sapi yang akan berlomba. Sapi-sapi itu diberi pakaian berwarna-warni dan gantungan-gantungan genta di leher sapi berbunyi berdencing-dencing. Setelah parade selesai, pakaian hias mulai dibuka. Hanya pakaian yang tidak mengganggu gerak tubuh sapi saja yang masih dibiarkan melekat. Maka dimulailah babak penyisihan, yaitu dengan menentukan klasemen peserta. Peserta biasanya pada babak ini hanya terpacu sekedar untuk menentukan apakah sapinya akan dimasukkan papan atas atau papan bawah. Hal ini hanyalah merupakan taktik bertanding antar pelatih untuk mengatur strategi. Selanjutnya dimulailah ronde penyisihan pertama, kedua, ketiga dan keempat atau babak final. Dalam ronde-ronde ini pertandingan memakai sistem gugur. Sapi-sapi kerap yang sudah dinyatakan kalah tidak berhak lagi ikut pertandingan babak selanjutnya. Dalam mengatur taktik dan strategi bertanding ini, masing-masing tim menggunakan tenaga-tenaga terampil untuk mempersiapkan sapi-sapi mereka. Orang-orang itu dikenal dengan sebutan 1. Tukang tongko, joki yang mengendalikan sapi pacuan. 2. Tukang tambeng, orang yang menahan kekang sapi sebelum dilepas. 3. Tukang getak, orang yang menggertak sapi agar pada saat diberi aba-aba sapi itu melesat bagaikan anak panah ke depan. 4. Tukang tonja, orang yang bertugas menarik dan menuntun sapi agar patuh pada kemauan pelatihnya. 5. Tukang gubra, anggota rombongan yang bertugas bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapinya dari tepi lapangan. Mereka tidak boleh memasuki lapangan dan hanya sebagai supporter. Oke guys, demikian sekilas tentang kerapan sapi di Madura yang sudah merupakan acara hiburan tradisi yang masih lestari sebagai konsumsi wisatawan, tetapi juga telah membawa akibat positif bagi masyarakat Madura di bidang ekonomi, kreativitas budaya dan sekaligus juga telah melestarikan penghargaan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang. Sebagai penutup dari saya,
Jangan lupa subscribe Kang Mus Channel, supaya kami selalu bersemangat dalam membuat konten budaya dan karapan sapi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share ya guys. Assalamualaikum. Lanjut Pak. Thank you.